Action. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Ilmu Ekonomi Islam dan kita akan membahas di pertemuan kali ini yaitu tentang 3 pilar ekonomi Islam. Ya. Jadi sebelum dimulai, silakan ya, ini dicek dulu kehadirannya. Kalau sudah oke, nanti akan ditetapkan. Oke ya, semuanya perhatikan, kita hari ini akan melakukan 3 pilar Ekonomi Islam. di mata kuliah kita, ilmu ekonomi Islam. Dan kita akan membahas tentang 3 pilar ekonomi Islam. Ya. Jadi ekonomi Islam itu adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai panduan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah agar tercapai falah. Ya, itu udah kita sama-sama ini ya, ketahui bahwa yang disebut dengan ekonomi Islam adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai panduan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah agar tercapai falah, agar tercapai falah. Al-falah. Ya, itu definisinya. Jadi seperangkat aturan yang berfungsi sebagai panduan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah agar tercapai falah. Jadi ada yang penting di sini. Kata kuncinya adalah seperangkat aturan. Ya, kemudian kedua adalah panduan, terus memenuhi kebutuhan hidup manusia, terus Al-Quran dan Sunnah sampai falah. Itu kata-kata kunci di ekonomi Islam. Ya. Jadi kenapa disebut seperangkat aturan? Karena ekonomi Islam itu lengkap. Ya, punya aturan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ya, dari manusia lahir sampai mau mati, sampai matinya ada aturan. Ya. Semua aturannya ini fungsinya adalah panduan. Jadi hal haram, boleh tidaknya itu diatur. Kemudian ini kan semuanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau di teori ekonomi umum ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau di ekonomi Islam nanti kita akan belajar tentang apa? Daruriyah, hadiah dan tahsin. Daruriyah, tahsiniyah, daruriyah yang darurat, tahsiniyah ya yang menjadi pembagus atau pelengkap, dan hadiah jadi pelengkap biasa. Ini di aturan. Kemudian ini yang beda. Semua ini berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang jadi panduan, pedoman dasar hukum kita. Maka kata Rasulullah, "Taraktu fikum amro ini tadillu abadan wa anisakum satu di lima kitab Allah sunnah Rasul." Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan ya 2 pusaka yang saling tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang
Kemudian yang paling penting ujungnya adalah salah. Ya. Kalau di azan ada kalimat itu ya. Ternyata itu sama seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Ya. Ini adalah lanjutan dari surat tentang kewajiban sholat dan bertebaran di muka bumi. Kalau yang laki-laki pasti familiar dengan surat Al-Jumu'ah 9 tentang kewajiban sholat Jumat. Ya. Cuma ini lanjutannya ayat 10 bahwa kalau sudah ditunaikan sholat maka Allah memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Jadi sudah dijamin oleh Allah kalau orang yang habis ibadah rezekinya sudah tinggal untuk. Itu sama kayak tadi ya, penggalan atau lanjutan dari kalimat azan yang Allah sholat yang jadi habis ibadah ekonominya juga diperintahkan ambil dan itu dijawab. Nah lanjut ke sini, maka untuk bisa kita merasakan atau menikmati ekonomi Islam itu sendiri, maka ekonomi Islam punya 3 pilar. Apa sih pilar? Tiang ya, atau fondasi. Ruangan ini, gedung ini di lantai 2 itu tidak mungkin bisa kita tempati tanpa fondasi, tanpa pilar tadi, tanpa fondasi. Jadi fungsinya fondasi atau pilar adalah untuk membuat ketahanan bangunan. Ya, jadi penopang. Ya. Kalau nggak ada tulang-tulangnya ini, tidak akan ada bisa nanti perangkat yang lain. Nah itu. Nah sama seperti ekonomi Islam, dia punya 3 pilar. Ya, 3 pilarnya itu adalah satu apa? Masih ingat? Sektor real. Sektor real. Ya, kemudian sektor keuangan bebas riba. Ya. Yang ketiga adalah sektor sosial. Nah ini yang harus diingat ya. Kita punya 3 pilar yang kalau diterapkan ketiga-tiganya maka Indonesia akan terasa manfaat. Pertama sektor real ya, dalam bahasa ekonomi ditulisnya real. Dalam bahasa Inggris real. Real artinya apa? Nyata. Berarti sektor ekonomi yang nyata. Di kehidupan sehari-hari apa kegiatan ekonomi yang paling nyata? Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Nah ini teori yang paling mendasar. Ya, bahwa dalam sektor real ada 3 kegiatan yang selalu terjadi, yaitu di produksi, distribusi, konsumsi. Maka ini adalah yang harus dikursi. Ya, ada produksinya, ada distribusinya, ada konsumsinya. Apa definisi produksi? Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai suatu barang atau jasa. Ada 2 ya, ada barang, contoh produksi barang. Tas, sepatu, pakaian, makanan. Contohnya real, makanan apa yang paling gampang? Gorengan misalnya. Nah, diproduksi dari apa ke apa? Goreng bakwan misalnya, bala-bala. Dari bubur dicampur sayuran, kol, terus apa lagi? Wortel. Oke, digabung, kemudian dikasih bumbu ya, digoreng jadilah bakwan. Sudah bilang bala-bala ya. Oke, itu produksi. Kalau jasa, produksi jasa. Tukang bubur, jahit, tukang bubur, bengkel, tukang ojek, supir angkot, itu adalah produksi jasa. Jasa joki apa nih? Oke, produksi. Lalu ada distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan penyaluran atau menghantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Oke. Kegiatannya disebut distribusi. Orangnya disebut distributor. Kalau ini produksi
kegiatannya, orangnya atau lembaganya disebut Produsen. Kalau ini kegiatan konsumsi, kebalikan dari produksi. Apa konsumsi? Kegiatan menghabiskan. Kalau tadi menghasilkan, kalau konsumsi menghabiskan nilai tambah suatu produk atau suatu barang atau jasa. Itu konsumsi. Ya. Nah ini, jadi kegiatannya apa? Ya, banyak. Sektorial itu nanti dalam bentuk apa? Perdagangan, apalagi pertanian, apalagi tidak masuk, tapi yang paling penting ya perdagangan, pertanian. Yang ini adalah khusus untuk ini ya, nah, sayangnya memang sektor ini kalau kita bicara umat Islam masih kecil ya jumlahnya. Dimana di sini ini ada produsennya, tapi distributornya tidak ada. Ya, kadang-kala distributornya dikuasai oleh oleh kapitalis. Jadi yang punya modal, yang akhirnya mengurus semua hasil produksi, ditimbun, dan dia yang mempermainkan harga sehingga ketika sampai di konsumen harganya tinggi. Ya, petani lagi panen cabai, ya tiba-tiba dibeli sama distributor harga rendah, ya kan? Yang sini rugi, sini untung, sini kelapakan, ya karena harganya naik. Begitu selalu. Ya, kadang suka sedih ya ketika beras lagi panen di Indonesia petaninya, tapi ternyata pemerintah malah impor asta, sehingga di sini produksinya tidak terserap. Seperti oke, ini di sektor real. Kemudian ada sektor keuangan bebas, disebut dengan lembaga keuangan syariah. Ya. Dibagi menjadi tiga, ada yang disebut dengan perbankan syariah. Lalu kemudian ada industri keuangan non-bank syariah. Ada yang disebut dengan pasar modal syariah. Ya. Ini istilahnya ya. Perbankan syariah, IKN syariah dan PML. Kita coba bikin singkatan ya, biar gampang mengingatnya. Pertama PS, perbankan syariah. Ini ada berapa jenis perbankan syariah? 3. Ya. BUS, perbankan syariah di Indonesia itu terdiri dari 3 jenis. Ada bank umum. BUS apa singkatannya? Bank umum syariah. BUS. Kalau BPLS? Badan Pinjaman. Nah, ada yang menarik ketika PS ini muncul undang-undang baru ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Ya. Apa P2SK? Penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Ya, jadi ada undang-undang baru nomor 4 tahun 2023 yang isinya bahwa BPRS ganti nama P-nya. P-nya jadi apa? Perekonomian. Jadi sejak 2023 lalu maka BPR atau BPRS semuanya P-nya ganti. Kalau kalian nemuin pelang di jalan ada BPR sama BPR syariah, sekarang sudah sama P. Jadi perekonomian. Di bank perekonomian rakyat. Kalau yang perpen, kalau yang ada S-nya berarti syariah. Ya. Apa implikasinya? Apa pengaruhnya Pak setelah keluar undang-undang ini? Maka BPRS hampir sama seperti BUS. Dia punya ruang lingkup bisnis yang cukup luas. Dia tidak hanya buat naruh, tapi juga bisa buat meminjamkan, bahkan bisa masuk ke pasar modal saham. Dan sahamnya bisa diperjualbelikan. Jadi ini BUS. Di Indonesia ada berapa jumlahnya? Untuk BUS ada 14. Ayo, 15. BUS sejak BSI adalah merger dari
Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan Syariah BRI dan Syariah. Syariah. Merger 2021 menjadi namanya BSI. Maka dari 14 tinggal berapa? Gus? 12. Puusnya ada berapa? 20 unit usaha syariah, ya. Kemudian ada sekitar 165 plus ya. Nanti kita update lagi tentang bank perekonomian rakyat syariah. Nah, baru kelihatan dua sektor ini saja. Ini ya fungsinya, kenapa kalian harus belajar tentang 3 pilar ekonomi Islam dan fungsinya belajar ini ya. Kalian akan memetakan inilah pilar-pilar penopang ekonomi Islam. Itu satu. Kedua, ini juga menjadi lapangan pekerjaan kalian. Sejauh ini, seluas ini, masa tidak ada yang masuk satu pun ke area ini? Gitu ya. Ini baru bank di perbankan syariah. Lalu ada IKMB syariah. Ada berapa bidang di IKMB syariah? Ada 6. Satu adalah asuransi syariah. 2, dana pensiun syariah. Kemudian yang ketiga, lembaga pembiayaan syariah. 4, keuangan syariah khusus. Lembaga keuangan syariah khusus LPSK. Yang terakhir adalah masih ada 2 lagi ya, lembaga keuangan mikro syariah, ada LPMS, ya, LPMS, dan satu lagi apa? Fintech syariah, ya. Jadi IKMB syariah itu ada 6 bidang. Pertama, bidang asuransi syariah, ada bidang dana pensiun syariah, ada bidang lembaga pembiayaan syariah, kemudian lembaga keuangan syariah khusus, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah. Apa yang disebut dengan asuransi syariah? Berarti perusahaan di bidang asuransi, tapi yang berbasis syariah. Kedua, dana pensiun syariah. Jadi ini lembaga yang mengelola tentang dana pensiun, ya, berstandar syariah. Oke, kemudian lembaga pembiayaan syariah. Pembiayaan itu apa? Multi finance, misalnya leasing, ya, itu semuanya masuk ke kategori lembaga pembiayaan syariah. Ada juga di sini lembaga pembiayaan syariah itu masuknya kategori selain leasing yaitu Ventura, ya. Modal Ventura adalah lembaga perusahaan yang memberikan modal untuk usaha-usaha yang resikonya tinggi. Itu modal Ventura. Apa contoh usaha dengan resiko tinggi? Tambang. Kenapa tambang disebut usaha resiko tinggi? Pertama karena dia mengeruk bumi, ya. Ketika apa yang kira-kira menjadi masalah di pengerukan tersebut? Pertama adalah SDM-nya, ya, nyawa. Yang bekerja di situ resikonya tinggi. Dibayangin kalau terjadi longsor, dia tertimpa atau alatnya macet, rusak segala macam, atau ketika dia sedang berada di dalam perut bumi. Ini kan tambang, apalagi yang menjadi modal Ventura biasanya contoh. Industri penerbangan Bisa, ya. Industri penerbangan berarti di perakitan pesawatnya atau di maskapainya? Maskapai, iya, tapi tidak termasuk kategori ini karena ini sudah ada komitenya, ya. Transportasi artinya di-QC dulu itu pesawat layak terbang atau tidak segala macam. Ini lebih kepada satu usaha yang ketika dijalankan resikonya tinggi. Tadi macam pertambangan atau juga apa misalnya? Nah, misalnya pengeboran minyak, ya. Apa lagi? Laut. Kalau di laut apa? Minyak sudah ada. Penangkapan ikan itu nelayan yang skala besar, ya. Atau juga misalnya apa lagi? Saham
tidak termasuk karena resikonya sebetulnya paling resiko rugi, tapi ini kan yang disebut tadi resiko tinggi ketika menyangkut nyawa manusia. Oke, kita lanjutin ya. Itu termasuk di lembaga pembiayaan syariah. Lalu ada lembaga keuangan syariah khusus. Apa yang disebut lembaga keuangan syariah khusus? Ya, di sini ada pegadaian syariah, ya, yang masuk di sini. Ada juga penjaminan syariah, ya. Ada bukan, lokasi masuk di sini. Mikro. Jadi kenapa disebut lembaga keuangan syariah khusus? Karena dia khusus. Kalau nggak menjamin, dia menggadai. Jadi khusus pegadaian syariah masuknya di lembaga keuangan syariah khusus. Ada lembaga keuangan lembaga ekspor impor syariah. Boleh. Ya, itu masuk kategori di situ. Terus lembaga keuangan mikro syariah. Tadi yang disebutin koperasi syariah. Terus apa lagi? BM, BMT. Apa singkatannya? Itu termasuk lembaga keuangan mikro syariah. Baik mau di masyarakat maupun di pesantren, ya. Sekarang banyak tuh berdiri LKMS, koperasi syariah ataupun BMT. Lalu terakhir adalah fintech syariah. Nah, apa yang disebut dengan fintech? Orang kita nyebutnya pinjol. Nggak salah. Financial technology. Berarti teknologi berbasis financial keuangan berbasis teknologi. Ya kan sama. Maknanya dengan pinjaman berbasis online, kan? Ini yang berbahaya tuh. Dia memang bagus ya, lebih cepat, ya. Cuma resikonya lumayan. Resiko apa? Pertama resiko di pengusahanya karena ditipu oleh si konsumen. Kebalikannya konsumen yang bukan ditipu sih, dirugikan atau dizolimi oleh kebijakan fintech. Namanya pinjol kan begitu ya. Seringkali kalau kita baca kasus pinjol adalah dia ngambil pinjol, ternyata tagihannya luar biasa, tetap dengan bunga dan denda. Sehingga banyak yang terjerat pinjol bisa masuk mungkin ratusan ribu orang, bukan ribuan. Kasusnya sudah luar biasa banyak dan sudah banyak yang kita baca di berita itu yang kemudian memutuskan mengakhiri hidup dengan naudzubillah yang tadi. Itu kan mengerikan ya, jangan sampai. Nah, lalu bedanya dengan fintech syariah? Setuju nggak kalau bilang fintech syariah berarti pinjol syariah, Pak? Karena tadi fintech kan pinjol. Boleh nggak pinjol itu secara syariah? Boleh. Asal akadnya kan sama seperti yang lain. Di umum kan ada semua yang gini ya. Cuma kalau ketika ditambahkan syariah, jadi beda. Apa yang membedakan? Satu, kedua, kedua belah pihak ini memang setuju ridho ya antara minkum, kemudian sepakat. Tidak ada yang berkhianat dan segala macam, benar-benar menjalankan hak dan kewajiban. Ya, itu syariah. Ini membedakan yang insya Allah akan sangat membedakan itu di penerapan bunga atau tidak. Ya kan syariah itu betul bilang ya. Penerapan syariah itu berarti tidak ada bunga. Lalu di syariah penerapannya apa namanya? Boleh ngambil untung. Apa namanya? Bukan, margin. Nah, di syariah biasa dikenal dengan penetapan margin. Bukan margarin ya. Margarin enggak, margin. Kalau di konven namanya bunga. Kalau di syariah margin. Ngambil untungnya berapa? Marginnya berapa persen ya? Dia ngambil untung berapa persen? Contoh misalnya dia akan merubah, apa itu merubah? Pembelian dengan menyebutkan keuntungan, harga dasar dan keuntungan di awal disepakati. Misalnya ini harga laptop berapa? 5 juta. Ya, bilang kemudian akan merubah dengan harga 5 juta, kemudian saya merubahkan kepada Gilang menjadi 6 juta. Berarti harga dasar berapa tadi? 5 juta. Harga keuntungan 6 juta. Ya, Gilang punya DP misalnya 2 juta. Berarti sudah dikurangi itu 6 kurangi 2. Bisa berapa? 4. Lalu disepakati tenornya. Mau berapa lama Gilang? 10 misalnya. Berarti tinggal 4 juta dibagi 10 bulan. Maka jatuh per bulan flat sama dari awal sampai akhir berapa? 400.
kelas saya. Enak ya, dari awal sudah ketahuan. Kalau bilang tidak sepakat saya ngambil untung 1 juta, tidak jadi. Atau dinegosiasi, Pak jangan 1 juta lah. Terus saya 1 juta nunggu 10 bulan itu juga lancar. Kan gitu ya. Jadi dari awal sepakat dulu, oke lah kalau gitu. Yang penting bismillah ya. Ini kita selesaikan selama 10 bulan dan mudah-mudahan barangnya enak. Tidak ada bunga di sana karena ngambil untung sudah diterapkan dari awal. Saya ngambil untung 1 juta dengan jangka waktu 10 bulan. Itu pun tadi dengan catatan kalau bilangnya lancar. Pak, kalau macet tengah jalan apa yang bisa dilakukan? Musyawarah lagi dan restructure. Ya, restructure itu artinya bukan pemunduran tenor waktu. Nah kalau di konvensional mungkin kena penalti, mungkin kena denda, bunga juga. Bunga sudah jelas, sama denda karena tadi tanggung maklum tidak bisa bayar. Tapi di syariat kalau dibilang Pak saya bulan ini lagi nggak punya bapak, boleh nggak saya minta izin bulan depan, tapi 2 kali langsung kok. Atau mundur Pak 1 bulan oke. Kalau sepakati, jadi seperti itulah syariat ya, tidak memberatkan, yang penting dua pihak itu saling bahkan saling komunikasi, tidak ada yang tidak ada dusta di antara kita. Ya, oke. Kemudian di mikro syariah juga tadi fintech ya, maka fintech syariah itu pinjol syariah boleh asal dengan syarat apa tadi? Syariah dia sesuai dengan syariah. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Suatu tempat melakukan jual beli saham. Ya. Saham siapa? Saham perusahaan. Saham perusahaan yang bentuknya sudah badan hukum apa? PT dan sudah dinyatakan menjadi perusahaan TBK, ya, terbuka oleh OJK. Apa itu TBK? Terbuka. Apa nggak punya pintunya? Terbuka. Nah ya, TBK itu artinya sahamnya sudah boleh diperjualbelikan secara luas, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia, siapa saja bisa beli. Nah kita boleh tuh masuk ke sektor ini ketika kita membeli misalnya saham BSI. Pak saya mau jadi pemilik BSI, boleh beli saham. Ada contoh di bank syariah itu ada yang menarik. Pernah kalian dengar ada bank namanya Bank Panin Dubai Syariah. Pernah dengar? Kenapa namanya begitu? Kalau kontennya namanya apa? Bank Panin Bank. Kalau syariah kenapa ada Dubai-nya? Panin Dubai Syariah. Nah, karena sahamnya dia sudah TBK dan ternyata hampir 50%-nya sahamnya sudah dimiliki oleh Bank Dubai. Kalau Jul misalnya beli saham bank mana? BRI, nggak ada Bang BRI. BCA misalnya, BCA Syariah sahamnya 50% dibeli sama Jul. Kemudian terjadi pergantian nama menjadi Bank BCA Jul Fahmi Syariah. Bisa. Jadi itu sangat mungkin terjadi ketika sahamnya itu kemudian dikuasai oleh pihak lain. Sama seperti di kasus Panin Dubai Syariah. Jadi Bank Panin sahamnya dimiliki oleh Bank Dubai. Oke ya. Oke, satu sektor lagi adalah sektor sosial. Ada berapa di sini bidangnya? Ada 2 ya. Ini adalah sektor jiswaf. Apa singkatan jiswaf? Zakat, infak, sedekah. Ya. Di sini ada disebut dengan OPZ. Kemudian di sini ada nazir. Ya. Organisasi pengelola wakaf. Ya. Nah, di sini ada disebut dengan BAS dan LAS. Kalau di sini ada BWI, kemudian ada ke samping ya, BWI dan Nazir. Ya, Nazir wakaf. Jadi apa OPZ singkatannya? Organisasi pengelola zakat. Kalau OPW organisasi pengelola wakaf.
OPZ itu ada dua jenisnya, ada BAS, ada LAS. Kalau BAS adalah badan amil zakat. Kalau LAS lembaga amil zakat. Apa bedanya? B sama L doang. Badan sama lembaga apa bedanya? Kalau badan, nah dibentuk oleh, bukan punya pemerintah, dibentuk oleh pemerintah, tapi dikelola oleh apa? Gabungan antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, itu BAS. Ada Basnas tingkat pusat, Basnas RI, ada tingkat provinsi, ada tingkat kota, kabupaten, juga Basnas tingkat kecamatan. Itu Basnas. Kalau LAS, nah ini berarti lembaga zakat yang didirikan dan dikelola oleh swadaya masyarakat. Contoh di Muhammadiyah adalah misalnya Dismu, di NU namanya LAS NU, ada dompet duafa, ada rumah zakat, ada lagi apa? Yatim-yatim mandiri banyak ya, ada LAS yatim mandiri, ada panti yatim Indonesia, ada LAS agama Indonesia sejahtera dan lain sebagainya. Begitu banyak. Kemudian kalau di OPW ada badannya namanya Badan Wakaf Indonesia. Itu pengelola yang didirikan oleh pemerintah, lalu di bawahnya mensertifikasi para nazir wakaf. Apa itu nazir wakaf? Pengelola wakaf. Jadi, nah kembali ke sini kita lihat begitu luasnya sektor ekonomi Islam dan begitu luasnya juga kalian punya peluang untuk beraktivitas, berkhidmat untuk umat, ya, berkarir. Dari sini sampai sini kalian terbuka. Kalau di sini mau jadi apa? Kalau kalian berkarir di sini, jadi pengusaha. Sektorial yang menguasai sektorial dari hulu ke hilir, ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi yang kedua kalian bekerja di sektor perbankan syariah. Yang ketiga kalian bukan cuma di perbankan syariah tapi juga di industri keuangan bank syariah dan di pasar modal syariah. Yang ketiga adalah di sektor sosial, menjadi orang-orang yang masuk kategori sosio entrepreneur. Entrepreneur. Apa itu artinya? Orang-orang yang menjadi relawan sosial. Ya. Pak, menjanjikan nggak berkarir di social entrepreneur? Ayo. Menjanjikan. Pernah ingat kasus ACT? Iya. Apa itu ACT? Aksi cepat tanggap, sebuah NGO ya, non governmental organization, sebuah lembaga sosial yang ternyata pas rame ke publik diberitakan berapa ininya gaji marketingnya bukan cuma 2 digit tapi 3 digit, rawan korupsi. Maka kenapa orang senang ya berkarir di sosial, karena ada jatah. Kalau dalam jatah ini masuk kategori buat siapa? Ambil ya. Kan dari 8 golongan ambil terbagi. Makanya ya kalau kalian orang ekonomi Islam tidak tertarik jadi ambil, siapa yang mengisi? Tapi syaratnya harus senang dengan dunia sosial, dengan dunia relawan. Harus belusukan, harus ketemu orang-orang miskin yang tidak sesuai ekspektasi ya. Kalau kalian ketemu orang kaya kan wangi, glowing, ya kan, rapi. Ya ketemu orang-orang miskin, orang-orang berapa, kalian bersiap dengan lingkungannya, bau tak sedapnya, segala macam itu. Jangan sampai kok bau nggak bisa begitu kalian. Kalau sosial ya, gimana caranya bau jadi wangi kan dia? Yang kumuh jadi bersih rapi gitu. Cuma nggak semua orang suka. Kan kerja sosial. Mau dibayar, ya, nggak dibayar, siap gitu. Ya, oke. Jadi kembali lagi ini yang menjadi tugas kita menganalisis. Nah, maka penugasannya adalah setelah ini kalian nanti coba sesuaikan. Kalau kalian nanti di semester 8 ngambil skripsi, kira-kira mana minat kalian untuk 3 sektor ini? Apakah kalian memiliki di sektor real atau di sektor keuangan bebas riba, di lembaga keuangan syariah, atau di sektor sosial, di siswa? Jadi kalian harus bisa menemukan jawabannya sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan. Kalian punya apa? Passion. Nah, passion kalian di mana? Ya, passion. Ya. Kalau kalian senang di bisnis, jadi coba pelajari bagaimana bisnis syariah hari ini.
Kalau kalian sedang di lembaga keuangan syariah, coba lihat apa yang menjadi problem di lembaga keuangan syariah. Kalau lihat sektor sosial yang jadi kendala, coba ya diteliti di sektor sosial. Betul ya? Baik, tadi absensi sudah? Tadi oh ya Dewi sudah semua ya. Hadir semua ya? Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadiran kuliahnya hari ini. Penugasannya silakan kalian analisis mana yang menjadi passion kalian nanti untuk mengambil skripsi ya di bidang yang mana, di pilihan yang mana. Kemudian ya cari masalah di 3 bidang ini atau 3 pilar ini yang akan menjadi nanti pedoman untuk kalian jadikan sebagai judul penelitian. Ya demikian ya. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Kamera. Sip ya. Makasih Sofi. Enggak kelihatan settingan kan ya? Enggak. Oh, serius ini Pak. Serius Pak, serius. Oh, semakin Bukan